Perkenalkan, nama saya Indah Septa Sadia dengan NIM 190210205040. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan selaras atau Development Approach Practice atau yang disingkat dengan DAP. Nah, kata Development Approach Practice atau yang disingkat dengan DAP ini dicetuskan oleh NAEYC atau National Association for the Education of Young Children pada tahun 1998. Menurut Bradcom menyatakan bahwa Developmental Approach Practice atau yang disingkat dengan DAP ini memiliki dua dimensi, yaitu kesesuaian dengan umur dan kesesuaian dengan masing-masing individu. Nah, DAP ini berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang anak, bukan berdasarkan harapan atau keinginan orang tua semata. Yang selanjutnya adalah 12 prinsip DAP. Yang pertama, semua aspek perkembangan pada anak saling terkait. Artinya, perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memudahkan atau melancarkan perkembangan kemampuan lainnya. Contohnya, keterampilan sosial emosional anak akan mempengaruhi kemampuannya untuk bersosialisasi dalam masyarakat sekitarnya. Yang kedua, ada perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Nah, dengan perkembangan yang terjadi dalam urutan yang relatif teratur ini, urutan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak dapat diprediksikan, terutama 9 tahun pertama. Yang ketiga, ada perkembangan berlangsung secara bervariasi antara anak yang satu dengan anak lainnya serta tidak merata dalam aspek-aspek perkembangan yang berbeda. Setiap anak adalah pribadi yang unik dalam temperamen, gaya belajar, pengalaman, serta latar belakang keluarganya. Setiap anak mempunyai keunggulan, kebutuhan, dan minat berbeda-beda. Anak-anak tertentu memiliki kebutuhan belajar dan perkembangan khusus yang perlu diidentifikasi. Yang keempat, ada pengalaman awal yang dialami anak. Pengalaman awal yang dialami anak mempunyai efek langsung maupun efek-efek tertentu terhadap perkembangan anak secara individu. Pengalaman awal baik positif maupun negatif bersifat kumulatif, yang berarti jika pengalaman tersebut terjadi sewaktu-waktu, maka pengaruhnya terhadap perkembangan anak akan kecil. Tetapi jika pengalaman positif dan negatif sering terjadi, maka pengaruhnya akan kuat. Selanjutnya yang ketujuh, ada anak-anak adalah pelajar yang aktif. Nah, pengalaman belajar anak itu diperoleh dari lingkungan fisik atau lingkungan sosialnya, yang secara kultural diterjemahkan untuk membangun pengetahuannya tentang lingkungan alam sekitarnya. Anak-anak memberikan kontribusi terhadap perkembangannya sendiri dan belajar dari pengalaman yang diperoleh di dalam keluarganya, lembaga pendidikan, maupun di masyarakat. Yang kedelapan, ada perkembangan anak adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di mana anak itu hidup. Oleh sebab itu, sering dikemukakan bahwa kehidupan manusia adalah hasil dari pembawaan dan lingkungan yang saling berhubungan. Bermain adalah suatu wahana yang penting bagi perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak. Bermain merupakan refleksi dari perkembangan anak, mengingat perkembangan anak adalah hasil dari proses interaktif yang diperoleh dengan bermain. Maka, sebagai guru, harus mengakui bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang mendukung proses perkembangan anak itu. Yang ke-10, ada perkembangan anak akan meningkat jika anak-anak mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan baru yang diperolehnya dan jika mereka memperoleh tantangan. Perkembangan anak adalah suatu proses yang dinamis atau berubah-ubah. Untuk itu, guru sebaiknya memahami dan mengamati anak-anak secara cermat untuk memadukan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat anak. Selanjutnya, guru juga dapat membantu anak-anak mencapai pengalaman pendidikan yang diharapkan. Yang ke-11, anak-anak mempunyai cara untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara mereka untuk menampilkan kemampuan yang telah mereka miliki, itu juga berbeda. Karena cara memperolehnya itu juga berbeda.
Nah, anak-anak akan dapat berkembang dengan baik jika mereka berbeda dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan aman bagi mereka, serta memenuhi berbagai kebutuhan fisik, sosial, dan emosional anak. Yang ke-12 atau yang terakhir, anak lebih mudah belajar jika lingkungan aman dan nyaman. Nah, dengan lingkungan yang aman dan nyaman, maka para pendidik di samping menyediakan lingkungan yang bagus, yang sehat, yang bersih, maka pendidik juga harus menyediakan makanan dengan gizi yang baik juga. Juga harus memberikan layanan yang komprehensif kepada anak seperti layanan kesehatan fisik, kesehatan gigi, kesehatan mental, dan sosial. Dari ke-12 prinsip pendekatan selaras perkembangan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan tingkat usia anak, karakteristik individual anak, dan konteks sosial budaya anak. Nah, yang selanjutnya ada konsep Development Appropriate Practice atau DAP. Yang pertama ada patut menurut usia atau age appropriate. Penelitian tentang perkembangan manusia menunjukkan bahwa proses perkembangan bersifat universal serta urutan perkembangan dapat diprediksikan, dan ini terutama terjadi pada anak usia lahir sampai 9 tahun. Pengetahuan tentang berbagai ciri perkembangan anak pada berbagai jenjang usia atau program pendidikan akan memberikan suatu kerangka kerja bagi guru. Secara umum, tahapan perkembangan anak dapat memberikan pengetahuan tentang aktivitas, pengalaman, materi, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, yang aman, yang menarik, mendidik, dan menantang bagi anak. Dalam hal ini, peran guru adalah menyiapkan lingkungan belajar serta merencanakan pengalaman apa yang cocok dan yang patut bagi anak. Yang kedua ada patut menurut anak sebagai individu yang unik atau individual appropriate. Ya, setiap anak adalah pribadi yang unik berikut dengan pola dan tahapan perkembangannya seperti kepribadian, gaya belajar, dan latar belakang keluarganya. Baik kurikulum dan interaksi orang dewasa dengan anak harus memperhatikan perbedaan setiap individu. Para pendidik juga harus memahami keunikan setiap anak. Oleh karena itu, seharusnya para pendidik hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan keunikan-keunikan yang dimiliki anak tersebut. Nah, yang ketiga, ada patut menurut lingkungan dan budaya. Sebagai pendidik harus mengetahui latar belakang sosial dan budaya anak, karena latar belakang sosial dan budaya anak dapat menjadi bahan acuan guru dalam mempersiapkan materi pelajaran yang relevan dan berarti bagi kehidupan anak itu. Selain itu, guru juga dapat mempersiapkan anak menjadi individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Nah, yang berikutnya ada tahapan-tahapan tentang pendekatan selaras. Yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asyik dan senang dalam pengalaman belajarnya, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologi anak, misalnya dengan bermain game. Bermain game itu adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Nah, dengan bermain game itu akan melibatkan seluruh aspek baik itu kognitif, fisik, emosi, dan sosial anak secara bersamaan. Yang kedua ada menciptakan kurikulum yang dapat menimbulkan minat anak dan kontekstual. Dengan menciptakan kurikulum yang menimbulkan minat anak dan kontekstual ini, guru sebagai guru akan membuat anak menangkap makna atau dari apa yang telah dipelajarinya. Yang ketiga ada menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Nah, sebagai guru kita tidak boleh terlalu mengekang, jadi ya bebaskan anak untuk belajar dan mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang lingkungan di sekitarnya, tetapi tidak pula dibebaskan sebebas-bebasnya. Anak itu tetap dalam pantauan guru. Yang keempat ada berikan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman yang konkret, terutama dalam pemecahan masalah, karena proses belajar paling efektif bukan melalui ceramah atau hanya
memberikan materi saja kepada anak, tetapi dengan memberikan pengalaman yang nyata bagi anak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Izzah, NIM 5045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan menyeluruh atau holistik. Yang pertama, pengertian pendekatan menyeluruh atau holistik. Istilah holistik berasal dari bahasa Inggris, yakni whole yang berarti secara keseluruhan. Jadi, holistik itu merupakan suatu perspektif atau cara pandang yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan holistik ialah sesuatu yang berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian. Menurut Direktorat Pembinaan PAUD 2011 menyatakan bahwa holistik adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Pendidikan holistik ialah suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi-potensi yang dimilikinya, seperti potensi sosial emosi, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual yang sama dengan tujuan dari pendidikan holistik itu sendiri. Yang kedua yaitu ciri dari pendidikan anak usia dini yang holistik. Seperti apa sih ciri pendidikan anak usia dini yang holistik? Yang pertama itu pemberian pelayanan yang komprehensif dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian stimulasi bagi bayi yang dilakukan dalam bentuk pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan pendidikan secara dini yang dilakukan di rumah dan pusat-pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan dan gizi. Ciri yang kedua yaitu adanya layanan yang berkesinambungan. Nah, di sini sistem pelayanan itu harus terkoordinasi dan terintegrasi secara baik dan memberikan layanan secara teratur. Contohnya adalah pelayanan PAUD holistik berupa pendidikan bagi orang tua atau yang disebut juga dengan pendidikan parenting. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan landasan holistik dalam memfasilitasi dan membantu perkembangan anak. Nah, di sini pendidik itu harus memfasilitasi apa-apa saja yang dibutuhkan agar anak itu dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu pengembangan sosial emosional anak berlandaskan pendekatan holistik. Di sini terdapat 7 pengembangan sosial emosional anak. Yang pertama itu memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak agar anak itu dapat berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu melatih dan menyalurkan psikologis anak seperti toilet training. Toilet training itu bertujuan untuk melatih anak buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga yaitu mengajar dan melatih keterampilan berbahasa anak, merawat diri, dan keamanan diri pada anak. Untuk melatih keterampilan berbahasa pada anak, pendidik itu dapat melakukan dialog sederhana antara pendidik dengan peserta didik. Untuk merawat diri, pendidik itu dapat mengajarkan peserta didik mencuci tangan. Yang keempat yaitu mengandalkan lingkungan kepada anak, seperti lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Untuk mengandalkan lingkungan keluarga, misalnya pendidik itu dapat mengajarkan kepada peserta didik siapa-siapa saja sih yang berada di lingkungan keluarga tersebut, seperti ayah, ibu, dan anak itu sendiri. Yang kelima yaitu mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai moral dan agama, dan mendorong anak untuk menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Untuk mengembangkan atau mengajarkan nilai budaya, pendidik itu dapat mengajarkan peserta didik untuk bermain alat musik tradisional. Nah, dari bermain alat musik tradisional tersebut, peserta didik itu dapat mengetahui budaya-budaya dari berbagai
dari berbagai daerah. Untuk mengajarkan nilai moral dan agama, pendidik itu dapat mengajarkan si peserta didik untuk menyanyikan lagu-lagu religius seperti lagu Asmaul Husna. Yang keenam yaitu mengembangkan keterampilan interpersonal untuk melatih anak untuk berperilaku saat berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu membimbing, mengkoreksi, dan membantu anak untuk merumuskan tujuan aktivitasnya. Yang keempat, prinsip-prinsip pendekatan holistik. Di sini terdapat 5 prinsip pendekatan holistik pada anak. Yang pertama itu, anak akan belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. Yang kedua yaitu, pilihlah kegiatan yang paling tepat untuk mengembangkan potensi anak usia TK. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada anak yang unggul atau memiliki potensi di bidang seni. Ada juga yang memiliki potensi di bidang kognitif dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan potensi tersebut, pendidik itu dapat menyediakan fasilitas-fasilitas. Misalkan untuk mengembangkan potensi seni, pendidik itu dapat menyediakan fasilitas berupa buku gambar dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun psikologis. Yang keempat yaitu anak belajar dengan gaya yang berbeda. Ada gaya belajar visual, auditif, kinestetik, dan ekspresif. Untuk gaya belajar visual biasanya ditandai dengan gaya belajar dengan melihat. Di sini untuk gaya belajar visual itu, anak itu lebih mudah ingat dengan cara melihat, dan anak lebih suka melihat atau membaca sesuatu. Untuk gaya belajar auditif atau audio, biasanya anak itu lebih suka mendengarkan materi, senang berdiskusi, dan tidak bisa belajar dalam keadaan berisik. Untuk gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan menggerakkan anggota tubuh tertentu. Misalnya, ketika membaca, biasanya anak itu menunjuk kata-katanya dengan jari tangan. Untuk gaya belajar ekspresif itu biasanya ditandai dengan ekspresi anak itu sendiri. Prinsip yang kelima yaitu prinsip belajar anak TK yang harus diperhatikan guru. Yang kelima yaitu kriteria pendidikan atau pembelajaran yang ideal. Di sini terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu strategi kegiatan melalui pengalaman langsung. Misalnya, untuk mengajarkan materi jenis daun kepada peserta didik, pendidik itu dapat mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas atau belajar outdoor. Nah, dari belajar outdoor tersebut, peserta didik itu dapat mengetahui jenis-jenis daun. Oh, ternyata daun itu ada yang panjang sekali, ada yang bentuknya juga bulat, seperti itu. Yang kedua itu suasana menyenangkan dan bersahabat, agar si anak itu tidak mudah bosan. Yang ketiga, lebih menekankan pada belajar. Yang keempat, belajar sesuai kematangan anak. Yang nomor 4 ini, belajar sesuai kematangan anak, dapat dilihat di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di Permendikbud tersebut membahas tentang STTPA, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dari STTPA tersebut, pendidik itu dapat mengetahui karakteristik dari peserta didik dan dapat mengetahui apa-apa saja sih yang harusnya diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kematangan usianya. Yang kelima yaitu terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Yang keenam, kegiatan merangsang seluruh indera dan gaya belajar anak. Yang ketujuh yaitu anak belajar melalui kombinasi pengalaman.
Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah, NIM 5055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan tematik. Pendekatan tematik sendiri merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk disatukan atau berpusat pada satu pokok permasalahan, yaitu tema, sehingga terjadi kecocokan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi para siswanya. Pengalaman yang berarti ini dapat ditunjukkan melalui mampunya anak untuk menggabungkan antara konsep-konsep yang sudah ia dapatkan untuk diterapkannya atau untuk diaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pendekatan tematik ini anak tidak hanya mempelajari materi pelajaran saja. Selain itu, pendekatan tematik ini menekankan pada pembelajaran yang mengajak siswanya untuk menemukan dan melakukan pengalaman belajarnya sendiri, yaitu learning by doing. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, yang akan dirangkum ke dalam 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu penggalian tema, dan yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik, dan yang ketiga yaitu penilaian dari pembelajaran tematik itu sendiri. Yang akan pertama saya bahas yaitu proses penggalian tema. Dalam proses penggalian tema pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tema hendaknya tidak luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran lainnya. Dan yang kedua yaitu tema harus bermakna. Maksud dari bermakna di sini yaitu tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal ataupun manfaat bagi para siswanya untuk mempelajari hal-hal baru. Dan yang ketiga yaitu tema harus disesuaikan dengan perkembangan usia serta tingkatan kelas para siswanya. Dan yang keempat yaitu tema dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Serta yang kelima yaitu tema dikembangkan harus mampu memperhatikan bakat ataupun minat para siswanya. Dan yang terakhir yaitu tema dipilih hendaknya juga mempertimbangkan beberapa ketersediaan sumber belajar yang ada di sekolah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik harus memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu guru hendaknya bersikap otoriter ataupun single actor yang dapat mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk pemberian tanggung jawab baik itu kepada individu ataupun kelompok juga harus jelas, karena dalam setiap tugasnya banyak menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang terakhir yaitu guru juga perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam proses penilaian pembelajaran tematik perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu penilaian ini diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Dan yang kedua yaitu penilaian ini menggunakan beberapa acuan kriteria yang berdasarkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pendekatan tematik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa, di mana siswa di sini dituntut untuk dapat mencari, menemukan ataupun melakukan pengalaman belajarnya sendiri, atau pembelajarannya berpusat pada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung kepada anak. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan pada siswa, sehingga penyampaian materi tidak lagi menggunakan metode konvensional, melainkan guru di sini harus lebih kreatif dalam membuat suatu suasana belajar yang dapat merangsang siswanya untuk lebih aktif mencari ataupun melakukan pengalaman belajarnya sendiri atau learning by doing. Dan yang ketiga yaitu adanya suatu tema atau pokok permasalahan. Pembelajaran berpusat pada satu tema. Dari tema tersebut dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran yang ada. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan tematik ini sangat menuntut kreativitas para guru dalam memilih ataupun mengembangkan
tema pembelajaran serta menyorotinya dari berbagai aspek. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan siswa agar pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan. Dan yang keempat yaitu pembelajaran dikembangkan sesuai dengan minat ataupun bakat siswa. Pembelajaran lebih menekankan pada konsep-konsep yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, dan konsep-konsep tersebut akan ditemukan ataupun dilakukan sendiri oleh siswa dari pengalaman belajarnya tadi, sehingga para siswa akan mudah mengingat konsep-konsep yang sudah dipelajarinya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan ini merupakan pendekatan yang dimulai melalui contoh-contoh yang baik yang dapat diterima masyarakat atau yang sesuai dengan sistem nilai yang berlaku. Tujuan dari pendekatan keteladanan ini yaitu untuk mengarahkan anak ke berbagai perilaku yang baik, yaitu dengan cara menampilkannya langsung di hadapannya atau di kehidupan bersama si anak. Ruang lingkup dalam pendekatan keteladanan dibagi menjadi 4, yaitu keteladanan dalam beribadah, keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain, keteladanan dalam bekerja ataupun menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu keteladanan dalam berbusana ataupun berpakaian. Yang pertama yaitu keteladanan dalam beribadah sesuai dengan agama ataupun kepercayaan masing-masing, seperti cara berdoa, cara beribadah, dan cara membaca kitab suci. Yang kedua yaitu keteladanan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti cara menyapa, cara meminta, dan sopan santun dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu keteladanan dalam bekerja ataupun menyelesaikan masalah, seperti bersabar, bersemangat, disiplin, dan sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu keteladanan dalam berpakaian ataupun busana, yaitu sopan dalam berpakaian serta berpakaian sesuai dengan keadaan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imania Rweka Dayinta dengan NIM 1902102051003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu ada pendekatan rutin. Pendekatan rutin itu merupakan jenis dan pola perilaku anak yang dapat dikembangkan melalui penjadwalan secara terus-menerus, sehingga perilaku yang diharapkan itu dapat melekat pada anak secara kuat dan menjadi bagian dari perilaku positif yang dimilikinya. Tujuan dari pendekatan ini sendiri yaitu untuk menyediakan suatu bentuk kegiatan dan dapat dijadwalkan secara terus-menerus atau periodik.